Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Salsabila dari kelas 1B D4 Accounting tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas konsep manajemen bisnis tentang materi The History of Technology and E-commerce. Saya dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu 1. Gina Salsabila, saya sendiri. Yang kedua, Dinda Anelda. Yang ketiga, Rani Indrial. Materi yang pertama, The History of Technology. Dalam bahasa Indonesia, The History of Technology itu adalah sejarah teknologi. Apa itu sejarah teknologi? Sejarah teknologi adalah sejarah yang berkaitan dengan alat dan teknologi atau teknik hasil penemuan manusia yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia itu sendiri. Sejarah teknologi manusia dimulai dari munculnya spesies manusia di muka bumi. Jejak-jejak peralatan dan teknologi yang dimiliki manusia sejak awal peradabannya ditemukan. Kemudian direkonstruksi secara historis dan kemudian dianalisis. Sejarah teknologi manusia dimulai dari hal sederhana seperti pengertian perkembangan bahasa, pembuatan perkakas dari batu, hingga yang sangat rumit seperti komputer kuantum. Sejarah teknologi membahas aspek terapan dari sains seperti penemuan peralatan atau teknik untuk memudahkan suatu aktivitas manusia. Yang kedua, metode rekonstruksi perkembangan teknologi manusia. Menurut ahli antropologi Lewis H. Morgan, mengemukakan bahwa perkembangan teknologi adalah faktor utama dari berkembangnya peradaban manusia, sehingga rekonstruksi sejarah dan perkembangan teknologi manusia dapat dilakukan melalui lini masa dari perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Kedua, produktivitas ekonomi mengindikasikan adanya suatu teknologi atau peralatan baru yang ditemukan pada peradaban itu. Dapat Anda lihat di gambar sebelah kanan, yaitu mekanisme peralatan tenun pada revolusi industri membawa kemajuan yang signifikan pada bidang ekonomi pada zaman tersebut. Teknologi masa prasejarah. Di teknologi masa prasejarah itu ada zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Yang pertama, pada zaman batu, aktivitas manusia terbatas pada berburu dan meramu, dan hidupnya secara umum masih berpindah-pindah, sehingga perkakas atau peralatan yang digunakan manusia pada zaman ini pun terbatas untuk menunjang aktivitas tersebut. Bukti pertama digunakan perkakas yang terbuat dari batu ditemukan di Ethiopia yang merujuk pada 2,5 juta tahun yang lalu, seperti kapak genggam. Metode pembuatannya pun masih sangat sederhana. Yang kedua, pada zaman perunggu. Zaman perunggu adalah zaman awal di mana logam mulai dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Ada 2 teknik pengolahan perunggu yang dikenal pada masa itu, yakni yang pertama, teknik Quern Perdue adalah teknik yang dilakukan dengan membuat bentuk benda yang dikehendaki dengan lilin. Yang kedua, teknik bivalve, yaitu teknik ini menggunakan cetakan yang ditakupkan dan dapat dibuka, sehingga setelah dingin cetakan tersebut dapat dibuka, maka keluarlah benda yang dikehendaki. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini yaitu seperti kapak corong, pedang, nekara, dan lain-lain. Yang ketiga, pada zaman besi. Secara umum, teknik pengolahan logam pada zaman besi serupa dengan zaman perunggu. Hanya saja, perkakas yang digunakan lebih kuat karena menggunakan besi. Besi merupakan material yang lebih keras daripada perunggu dan juga lebih melimpah persebarannya. Artefak paling awal
terbuat dari besi ditemukan di Gerzeh, Mesir yang berupa 9 buah manik-manik yang merujuk pada 3200 sebelum Masehi. Teknologi zaman kuno. Di teknologi zaman kuno, yaitu ada perkembangan teknologi pada peradaban Mesir kuno, yang kedua pada peradaban lembah sungai Indus, yang ketiga pada peradaban Mesopotamia, yang ketiga pada peradaban Tiongkok, yang keempat pada peradaban Yunani kuno, yang kelima pada peradaban Romawi, yang keenam pada Inca dan Maya. Baiklah, yang pertama, pada perkembangan teknologi pada peradaban Mesir kuno. Pada peradaban Mesir kuno, yaitu penggunaan teknologi sederhana berupa kombinasi dari tuas, bidang miring, dan perkakas batu untuk suatu proses konstruksi besar seperti piramida. Dapat dilihat dari gambar di sebelah kanan, yaitu piramida Giza merupakan ikon dari kemajuan teknologi pada peradaban Mesir kuno. Yang kedua, perkembangan teknologi pada peradaban lembah sungai Indus. Pada peradaban ini telah menerapkan standar pengukuran sehingga menghasilkan akurasi perhitungan jarak, berat, dan waktu yang sangat tinggi. Yang ketiga, perkembangan teknologi pada peradaban Mesopotamia, yaitu di masa tersebut ditemukan roda tetapi belum pasti. Peradaban ini telah mengembangkan sistem irigasi dan kanal untuk pertanian dan transportasi. Yang keempat, perkembangan teknologi pada peradaban Tiongkok. Pada masa ini, yaitu ditemukanlah kertas, bubuk mesiu, perdeteksi gempa, dan layang-layang. Tiongkok merupakan peradaban pertama yang menggunakan uang kertas dan memperkenalkan konsep asuransi. Yang kelima, perkembangan teknologi pada peradaban Yunani kuno. Peradaban Yunani kuno terkenal oleh ilmuwan seperti Archimedes dan Heron. Archimedes menemukan metode infinitesimal untuk menghitung luas lingkaran sekaligus dan metode memperoleh nilai pi dan akurasi yang tinggi. Sedangkan Heron menemukan sistem turbin pertama yang digerakkan dengan uap. Gambar di sebelah kanan itu adalah partisi dari mekanisme Antikythera yang merupakan komputer mekanis untuk kepentingan pengamatan astronomi yang ditemukan pada peradaban Yunani kuno. Yang keenam, pada perkembangan teknologi pada peradaban Romawi. Teknologi yang identik dengan peradaban Romawi diantaranya adalah teknologi pertanian yang kompleks mulai dari pengairan hingga mengatur hukum kepemilikan lahan, teknologi yang berkaitan dengan teknik sipil. Yang ketujuh, perkembangan teknologi pada peradaban Inca dan Maya. Perkembangan peradaban Inca dan Maya terkenal oleh kemampuannya di bidang arsitektur, astronomi, dan pertanian. Peradaban ini yang memperkenalkan pertama kalinya konsep pertanian hidroponik. Machu Picchu adalah situs peninggalan peradaban Inca yang sangat kompleks bahkan untuk standar kini. Teknologi abad pertengahan hingga awal era modern. Yang pertama, perkembangan teknologi peradaban Islam. Peradaban Islam terkenal akan kontribusinya di bidang astronomi, matematika, dan medis. Pada bidang astronomi, ilmuwan-ilmuwan masa peradaban Islam membuat kalender atau tabel akurat untuk memprediksikan fenomena astronomi seperti gerhana dan pergerakan planet. Gambar di
sebelah kanan itu adalah Ibnu Sina, ilmuwan yang dikenal juga sebagai bapak ilmu medis, yang ada pada perkembangan teknologi peradaban Islam. Yang kedua, perkembangan teknologi pada abad pertengahan Eropa. Teknologi abad pertengahan banyak dikaitkan dengan kepentingan militer seperti zirah lempeng, busur sila, dan meriam. Masa ini disebut juga zaman kastil karena maraknya perkembangan kastil-kastil di penjuru Eropa. Yang ketiga, perkembangan teknologi pada masa Renaissance, yaitu penemuan Gutenberg yang fenomenal adalah mesin cetak, yang dianggap sebagai salah satu penemuan terpenting dalam peradaban manusia. Artileri dan alat perang yang menggunakan bubuk mesiu semakin berkembang pada masa ini. Yang keempat, perkembangan teknologi pada zaman penjelajah. Pada zaman ini, bangsa Eropa berlomba-lomba untuk menjelajahi penjuru dunia untuk menemukan sumber dasar baru. Banyak penemuan dan teknologi yang dikembangkan pada zaman ini berkaitan dengan kepentingan tersebut. Ilmuwan kartografi, navigasi, dan pembuatan kapal menjadi perhatian utama pada masa ini. Perkembangan teknologi pada revolusi industri. Penemuan mesin uap oleh James Watt menjadi tonggak awalnya terjadinya revolusi industri. Gambar di sebelah kanan itu adalah contoh mesin uap yang merupakan tonggak lahirnya revolusi industri. Beberapa penemuan penting pada masa revolusi industri diantaranya seperti yang pertama, mesin tenun, yang kedua sepeda, tiga kontogin atau alat pemisah biji kapas dari serabutnya, yang keempat mesin uap, yang kelima telegraf dan telepon, yang keenam mobil jenis awal. Perkembangan teknologi pada abad 20. Pada abad 20 ke abad 20 diawali oleh dua perang dunia. Perang dunia turut berkontribusi terhadap kemajuan teknologi militer tiap-tiap negara. Di abad 20 ini ditemukanlah bom atom yang mengungkapkan potensi pemanfaatan dan bahaya nuklir. Yang kedua, penemuan transistor. Yang ketiga, pada masa ini manusia pertama kalinya mendarat di bulan. Keempat, ditemukannya lah DNA. Yang kelima, di akhir abad 20, internet mulai diperkenalkan untuk kepentingan sipil dan komersial. Gambar di samping itu adalah pertama kalinya manusia mendarat di bulan, merupakan ikon dari kemajuan teknologi antariksa. Perkembangan teknologi pada masa ke-21. Abad ke-21 disebut juga dengan abad digital karena masifnya digital di segala bidang. Ukuran transistor yang dapat diperkecil hingga berorde nanometer membuat hampir semua perangkat yang digunakan oleh manusia dapat diintegrasikan dengan komputer dan internet. Bidang penelitian populer pada abad ke-21 atau saat ini diantaranya yaitu yang pertama komputer kuantum, yang kedua terapi gen, yang ketiga teknologi nuklir, yang keempat teknik material, yang kelima kecerdasan buatan, yang keenam energi terbarukan. Gambar di sebelah kanan itu adalah rover, merupakan robot buatan NASA yang bertugas untuk mengeksplorasi permukaan planet Mars. Itulah materi pertama tentang the history of technology. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu e-commerce. E-commerce adalah pedagang elektronik. Latar belakang e-commerce.
yaitu seiring berkembangnya teknologi internet yang semakin canggih, sistem penjualan jarang secara langsung atau konvensional. Kebanyakan menggunakan media internet untuk berjualan. Yang kedua, untuk memudahkan produsen dan konsumen dalam bertransaksi, penjualan adalah melalui media elektronik. Yang ketiga, istilah e-commerce atau pedagang elektronik dapat melibatkan lebih dari satu perusahaan dan dapat diaplikasikan hampir di setiap jenis hubungan bisnis. Definisi pedagang elektronik atau e-commerce. E-commerce merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama, menurut Robert Johnson. Yang kedua, e-commerce berhubungan dengan penjualan, periklanan, dan pemesanan produk yang semuanya dikerjakan melalui internet, menurut Gary Coulter dan John Budemeyer. Yang ketiga, yaitu kemampuan untuk melakukan bisnis secara elektronik melalui komputer, fax, telepon, dan sebagainya, menurut Donna Perry. Ruang lingkup e-commerce, yaitu teknologi, marketing and new customer processes. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, electronic linkage. Yang kelima, information value. Keenam, marketing making. Ketujuh, service infrastruktur. Kedelapan, legal, privacy, and public policy. Keuntungan e-commerce, yaitu ada keuntungan bagi perusahaan, ada untung bagi customer atau pelanggan. Yang pertama, keuntungan bagi perusahaan, yaitu yang pertama, menghemat biaya operasional. Yang kedua, memperpendek jarak, perluasan pasar, dan perluasan jaringan mitra bisnis. Yang ketiga, biaya telekomunikasi yang lebih rendah. 4. Digitalisasi proses dan produk. Yang kelima, batasan waktu kerja dapat diatasi. Sedangkan bagi konsumen, keuntungannya seperti yang pertama, efisiensi waktu dapat diakses penuh 24 jam per 7 hari. Yang kedua, perbandingan harga yang terjangkau. 3. Lebih banyak pilihan. 4. Proses pengantaran produk yang inovatif. Kekurangan e-commerce ada bagi perusahaan atau organisasi, ada bagi konsumen atau pelanggan. Kekurangan bagi perusahaan, yaitu seperti keamanan sistem rentan diserang. Yang kedua, persaingan tidak sehat. 3. Masalah kompatibilitas teknologi lama dengan yang lebih baru. Sedangkan bagi konsumen, kekurangannya yaitu 1. Biaya tambahan untuk mengakses internet. Yang kedua, biaya peralatan komputer. 3. Risiko bocornya privasi dan data pribadi. Yang keempat, berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain. 5. Berkurangnya rasa kepercayaan karena konsumen berinteraksi hanya dengan komputer. Jenis-jenis e-commerce, yaitu yang pertama, business to business atau B2B, 2. Business to customer atau B2C melalui internet, ketiga, customer to customer atau C2C, 4. Government to nation atau G2N. B2B yaitu merupakan transaksi yang dilakukan antar perusahaan. Contoh yang menggunakan B2B yaitu seperti Busy, Ralali, Busy dan Ralali. Yang kedua yaitu business to customer, B2C melalui internet, yaitu jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Yang ketiga, customer to customer,
atau C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Yang keempat, government to nation. Yang akan dijelaskan lebih lanjut yaitu B2C dan B2B. B2B disebut juga dengan transaksi antar perusahaan. Transaksinya menggunakan EDI dan email untuk pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi. Ketiga, digunakan untuk pengiriman dan permintaan proposal bisnis. Contohnya tadi seperti Busy. Yang kedua, B2C disebut juga dengan transaksi pasar. Yang kedua, konsumen mempelajari produk yang ditawarkan melalui publikasi elektronik. Yang ketiga, membeli dengan electronic cash dan sistem secure payment. Keempat, meminta agar barang dikirimkan. Dalam e-commerce atau pedagang digital, ada manfaat dan ancaman menggunakan e-commerce dalam dunia bisnis. Yang pertama, manfaat menggunakan e-commerce yaitu 1. Dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar, yaitu transaksi online yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media komputer dan tidak terbatas jarak dan waktu. Yang kedua, menurunkan biaya operasional. Transaksi e-commerce adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer, sehingga biaya-biaya seperti showroom, beban gaji yang berlebihan, dan lain-lain tidak perlu terjadi. 3. Melebarkan jangkauan. Transaksi online yang dapat diakses oleh semua orang di dunia tidak terbatas tempat dan waktu, karena semua orang dapat mengaksesnya hanya dengan menggunakan media perantara komputer. 4. Meningkatkan customer loyalty. Ini disebabkan karena sistem transaksi e-commerce menyediakan informasi secara lengkap, dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu. Selain itu, dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu, bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang dia inginkan. 5. Meningkatkan supply management. Transaksi e-commerce menyebabkan pengefisienan biaya operasional pada perusahaan, terutama pada jumlah karyawan dan jumlah stok barang yang terjadi, sehingga untuk lebih menyempurnakan pengefisienan biaya tersebut, maka sistem supply management yang baik harus ditingkatkan. 6. Memperpendek waktu produksi. Pada suatu perusahaan yang terdiri dari berbagai divisi atau sebuah distributor, di mana dalam pemesanan bahan baku atau produk yang akan dijual, apabila kehabisan barang dapat memesannya setiap waktu karena online, serta akan lebih cepat dan teratur karena semuanya secara langsung terprogram dalam komputer. Selanjutnya yaitu ancaman dalam menggunakan e-commerce. Yang pertama, sistem penetration, yaitu orang-orang yang tidak berhak melakukan akses ke sistem komputer dapat dan diperbolehkan melalui segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, authorization violation, yaitu pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang legal yang dimiliki seseorang yang berhak mengakses sebuah sistem. Yang ketiga, planting, memasukkan sesuatu ke dalam sebuah sistem yang dianggap legal tetapi belum tentu legal di masa yang akan datang. Yang keempat, communications monitoring, seseorang dapat memantau semua informasi rahasia dengan melakukan monitoring komunikasi sederhana di sebuah tempat pada jaringan komunikasi. 5.
Communications monitoring. Communication tampering, yaitu segala hal yang membahayakan kerahasiaan informasi seseorang tanpa melakukan penetrasi, seperti mengubah informasi transaksi di tengah jalan atau membuat sistem server palsu yang dapat menipu banyak orang untuk memberikan informasi rahasia mereka secara sukarela. Keenam, denial of service, yaitu menghalangi seseorang dalam mengakses informasi, sumber, dan fasilitas-fasilitas lainnya. 7. Repudiations, yaitu penolakan terhadap sebuah aktivitas transaksi atau sebuah komunikasi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Beberapa media penjualan e-commerce, yaitu seperti gambar yang telah disediakan di slide ini. Itu seperti tokobagus.co, Kaskus, dan lain-lain. Baiklah, itulah materi yang kedua. Thanks for waiting. Salah kata saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.